Wajahnya berseri, senyumnya tulus. Namun, tak banyak yang tahu di balik itu. Luka menganga tanpa suara. Ia tak pernah minta lebih dari dunia. Cukup segenggam nasi dan pelukan ibunya. Setiap pagi, sebelum ayam jantan habis berkokok, ia sudah berjalan ke pasar. Menenteng mimpi yang berat di pundak. Amara, gadis miskin, yang tak disapa waktu, menjual sayur dengan senyum yang menggigil. Mata-mata lewat, tapi tak satu pun benar-benar melihatnya. Mereka hanya melihat kemiskinan, bukan harapan di matanya. Di balik halaman lusuh buku warisan kakaknya, ia menyusun mimpi menjadi guru. Mimpi yang kadang terasa seperti mimpi buruk, karena dunia tak pernah ramah pada anak yang tak punya uang. Malam-malamnya bukan dongeng atau boneka lucu, melainkan suara hujan dan detak jantung ibunya yang lemah. Ia menggenggam tangan itu, tak ingin tidur, karena takut esok pagi tangan itu tak lagi hangat. Dan dunia terus berputar, sementara Amara tetap di sana tersenyum pada hidup yang keras, berharap pada Tuhan yang tak pernah tidur. Di balik pagar besi sekolah itu, ada dunia yang ia rindukan. Dunia tempat huruf dan angka jadi jembatan harapan. Tapi baginya, itu hanya sebuah panggung yang tak mampu ia naiki. Setiap pagi, ia berdiri di sana, seolah menunggu seseorang berkata, "Masuklah, Amara, kursimu masih kosong." Namun suara itu tak pernah muncul. Kecuali dalam mimpi. Ibunya sudah tidak kuat berdiri lama-lama. Usahanya sepi, penghasilannya semakin menipis. Maka impian Amara pun menjadi korban pertama. Ia harus berhenti sekolah demi secuil nasi untuk besok. Ia tak marah pada hidup, tapi ia juga tak bisa menahan tangisnya. Kadang ia bisikan pertanyaan lirih. Ya Allah, apakah aku tercipta hanya untuk menonton kebahagiaan orang lain dari luar jendela? Ia tetap tersenyum. Bukan karena tak sakit, tapi karena ia tahu kesedihan tak boleh diwariskan kepada orang lain. Pelangi belum datang di hari-harinya. Tapi Amara tahu, Tuhan tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya sedang menguji sabar dengan cara yang tak semua orang bisa mengerti. Tuhan mungkin tak langsung menjawab, tapi Dia selalu kirim isyarat dalam bentuk yang paling lembut. Dan hari itu, datang seorang asing dengan senyum teduh dan buku-buku tua dalam tas jinjingnya. Namanya Pak Dimas. Tak dikenal, tak diminta hadir, tapi ia datang seperti hujan di musim kering, membawa harapan dalam bentuk lembar-lembar ilmu. Beranda reot itu berubah menjadi kelas kecil. Tak ada papan tulis, hanya papan kayu bekas pintu lama. Tapi bagi Amara, itu adalah tempat paling indah di dunia, karena di sanalah ia merasa hidup kembali. Ia menulis seperti menanam doa, berharap setiap huruf menjadi tangga menuju masa depan. Ia tak punya sepatu, tapi langkahnya lebih pasti dari mereka yang berlindung di balik kenyamanan. "Pak, apakah aku masih bisa jadi guru?" Dan pria itu menjawab tanpa ragu. "Tentu, Amara. Justru dari luka seperti inilah tumbuh penyembuh sejati." Badai belum usai, tapi kini Amara punya payung kecil bernama harapan. Ia tahu, selagi semangat masih menyala, tak ada badai yang abadi. Malam itu, langit seakan ikut menangis. Di balik gubuk rapuh yang dingin, seorang ibu menggigil demam, dan seorang anak yang tak tahu harus bagaimana, kecuali memeluk tubuh yang perlahan melemah. Ia tak punya uang, tapi punya nyali untuk mengetuk pintu orang asing. Memohon bukan demi dirinya, melainkan demi satu-satunya cinta yang tersisa. Sementara harapan itu baru saja tumbuh, semesta memberi pilihan yang pahit. Merawat ibunya, atau ikut ujian yang selama ini ia kejar. Tidak ada jawaban yang ringan, sebab dua-duanya adalah hidupnya. Ia menatap langit dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah Tuhan sedang mengujiku atau mengajariku? Dan pada akhirnya,
Ia memilih untuk tinggal di rumah sambil memegang tangan ibunya yang lemah. Bangku itu kosong, tapi bagi Pak Dimas, itu bukan tanda kekalahan, melainkan bentuk cinta paling tulus yang tak bisa ditulis di kertas jawaban. Kadang dunia memberi kita dua hal yang sama-sama penting dan meminta kita memilih. Tapi Amara tahu, tak semua keberhasilan dicapai lewat nilai. Kadang, ia datang dari keberanian untuk tetap manusiawi. Amara tidak mengikuti ujian, tetapi dia lulus ujian hidup yang jauh lebih berat. Bismillah, shalawat untuk Nabi. Klik like, subscribe, dan bagikan kisah ini. Mungkin ada orang-orang yang sedang diuji seperti Amara hari ini. Setelah semua usaha tak menemukan jawaban, hanya satu tempat yang tersisa. Lantai bumi, tempat ia menunduk, dan langit tempat ia menggantungkan segalanya. Tiap malam, suaranya lirih merambat naik. Seperti angin yang memohon hujan, tak ada keluhan. Hanya pinta. Ya Allah, kuatkan ibuku, jangan ambil dia dulu. Dan jika kau bisa, bukakan satu jalan kecil untuk kami. Pak Hidai Masjiem menuliskan kisah itu ke dalam dunia maya. Bukan untuk sensasi, tapi karena ia yakin kisah seperti ini tak boleh mati dalam senyap. Lalu sesuatu terjadi. Satu demi satu, orang yang tak pernah mengenalnya mengulurkan tangan. Dari layar-layar sunyi, datang suara baru. Kami ingin membantu gadis ini. Sore itu, untuk pertama kalinya sejak lama, pintu rumah Reyot itu diketuk oleh harapan. Bukan utang, bukan tetangga yang ingin meminjam panci, tapi kabar baik yang membuat Amara bersujud lama. Menangis dalam bahagia yang tak sanggup ia ucapkan. Doa tak didengar. Ia hanya butuh waktu untuk dipanjatkan sampai langit terbuka. Dan hari itu, langit benar-benar terbuka. Bukan dengan petir, tapi dengan pelukan takdir yang lembut. Terkadang, bantuan datang bukan dari siapa-siapa, tapi dari hoti-hoti yang disentuh oleh kisah sederhana. Bismillah, sholawat untuk Nabi. Klik like, subscribe, dan bagikan. Mari jadi bagian dari doa yang terkabul itu. Dulu langkahnya gemetar, kini langkah itu menjejak dunia dengan pasti. Langit yang dulu terasa jauh, kini seakan memayunginya dengan kasih. Ia kembali ke bangku sekolah, tapi kini tak hanya membawa mimpi, melainkan tekad baja yang ditempa oleh luka. Setiap coretan pensilnya adalah doa yang ia rajut sendiri dengan peluh dan air mata. Waktu berlalu, dan dunia yang dulu memunggunginya, kini menyambutnya sebagai seorang guru. Ia kembali ke kampung halamannya. Bukan untuk membalas, tapi untuk menyalakan lilin-lilin kecil di hati anak-anak lain. Amara membuka rumah belajar. Bukan dengan dana besar, tetapi dengan cinta yang besar. Dia tahu betul bahwa rasa lapar bukan hanya tentang perut, tetapi juga tentang pengetahuan dan pengakuan. Ibu yang dulu hampir ia kehilangan, kini menjadi sahabat senjanya. Mereka tak lagi menghitung hari dengan tangis, tapi dengan syukur yang tak henti-henti. Inilah kisah Amara. Dari tangis sunyi menuju senyum sejati, dari gelap yang tak adil menuju terang yang ia cipta sendiri. Bismillah. Sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Klik like, subscribe, dan bagikan agar semangat Amara hidup di hati dan rasa sahabat semuanya. Dulu ia anak miskin yang sering dilupakan, tapi ia tak pernah melupakan siapa dirinya. Dan kini, langit bukan lagi tempat ia bertanya, tapi tempat ia bersaksi. Modal hidup adalah kenal dengan Sang Maha Hidup. Dan ilmu adalah senjata untuk melaksanakan hidup. Ingat bahwa doa anak kecil yang tulus bisa mengubah dunia.